Kita buka dulu kelas kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Mudah-mudahan di pagi ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sehat walafiat. Anak-anak Bapak semua, ini adalah pertemuan perdana ya, mata kuliah manajemen keuangan desa. Ya, bagaimana, kenapa kita belajar manajemen keuangan desa? Manajemen keuangan desa ini adalah mata kuliah yang baru kita ampuh dan wajib kita ambil. Dan ini merupakan mata kuliah dasar, anak Bapak semua. Kalau kita bicara tentang desa, ya, banyak yang terjadi di desa. Ya, baik dia politik, keuangan, dan sebagainya. Ya, dan dari desa itulah, dari daerah terkecil itulah pembangunan Indonesia ini terus berlanjut sampai ke tingkat nasional. Dan kalau desa itu tidak dimanage dengan baik, maka Indonesia tidak akan pernah untuk maju. Kalau kita tarik kesimpulan, ya, bahwa Indonesia ini dibagi habis dengan provinsi, dan provinsi dibagi habis dengan kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota itu dibagi habis dengan kecamatan, dan kecamatan itu dibagi habis dengan desa atau kelurahan. Nah, anak Bapak semua, dengan desa itulah dasar dari pembangunan. Ya, oleh sebab itu pemerintah pusat itu menggelontorkan dana desa itu tidak sedikit. Setiap desa itu diberikan dana desa, ya, yang diberikan oleh pusat setiap tahunnya. Hal itu untuk apa? Untuk pembangunan dari desa-desa tersebut. Ya, jadi dana-dana desa itu diberikan oleh pusat, ya, terserah desa tersebut mau bangun apa. Ya, kita lihat sekarang bagaimana pembangunan desa itu melalui dana pusat. Dan ini sebagai jangka panjangnya bahwa pembangunan itu, ya, dari bottom up, ya, bukan dari atas lagi. Kalau dulu dia secara desentralisasi, semua pembangunan desa itu, ya, dia secara sentralisasi, ya, dari atas turun ke bawah proyek-proyeknya. Kalau sekarang tidak, ya. Kalau sekarang tidak, pusat memberikan dana-dana itu langsung ke desa-desa, dan desa-desa itulah merencanakan pembangunan apa yang harus dibuat mereka, apa yang akan dibangun mereka. Nah, itulah dana desa tadi. Sehingga kita wajib mengetahui, ya, sebagai mahasiswa kita harus mengetahui bagaimana sih, ya, struktur pemerintahan di desa-desa. Ya, itulah anak Bapak semua. Dan sebelum kita melanjut ke materi-materi yang akan datang, kita lihat dulu slide sebagai berikut, ya, bagaimana sosialisasi, ya, bagaimana introduction-nya kita belajar daring. Dan dari sini kita semester ini masih belajar daring, dan COVID ini masih juga belum mereda. Apalagi di Sumatera Utara ini masih banyak COVID ini, masih level 4, apalagi Kota Medan. Ya, masih banyak terus terjadi di mana-mana COVID terus. Dan itulah anak Bapak semua, maka kita di Kota Medan ini masih status PPKM. Dengan itu, maka pembelajaran daring harus dilaksanakan. Dan pemerintah sudah menetapkan untuk Kota Medan, ya, harus belajar daring, bukan face to face, tetapi belajar daring. Nah, dari sinilah kita belajar daring. Untuk itu, marilah kita lihat, ya, slide sebagai berikut. Ya. Jadi anak Bapak semua, ya, sebelum kita masuk ke materi, saya sosialisasikan dulu, ya, visi dan misi, kemudian tujuan Universitas Pembangunan Pancabudi. Visi misi, ya, adalah yang pertama adalah visi.
Universitas Pembangunan Pancabudi ya dengan visi menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Itulah visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Ya, kalau kita lihat bagaimana misinya, ya, misi Universitas Pembangunan Pancabudi adalah melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, dan bangsa, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imteks. Kalau kita lihat, ya, tadi kita lihat adalah misinya, sedangkan visi Universitas Pembangunan Pancabudi adalah ya, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Sedangkan tujuannya ialah menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetisi religius, moral, intelektual, berketerampilan, dan profesional. Menghasilkan sumber insan yang mampu berpikir sistemik, team building, peran usaha, terampil, berkomunikasi dengan mengikuti perkembangan ipteks. Ya, kalau kita lihat ya kontrak kuliah kita belajar selama 16 kali dan RPS sudah disusun ya oleh fakultas, dan RPS itulah akan kita ikuti dan itulah materi kita. Kita belajar selama 16 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali ujian akhir semester. Kemudian nanti begitu kita memasuki materi, kita akan berbagi dalam 5 kelompok. Dan setiap kelompok itu harus ya membedah atau mengambil suatu judul ya yang kita bedah dan kita presentasikan. Kemudian yang ketiga, kita harus belajar tepat waktu. Ya, apalagi ini Zoom hanya 45 menit. Ya, jadi kita tidak bisa berlama-lama dalam Zoom ini, dan kita harus tepat waktu. Saya akan masuk tepat waktu. Dan kalau kalian terlambat, 10 menit saja akan berkurang dari 45 menit. Dan tentu akan saya tolak pemasukan kalian. Jadi absen kita ditoleransi selama 3 kali. Kita boleh absen, tetapi hanya dibatasi 3 kali absen. Ya. Setelah lewat dari 3 kali absen tanpa pemberitahuan, kalian tidak boleh mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian video agar di-on-kan, ya, biar kita saling kenal mengenal antara mahasiswa dan dosen. Tentu harus videonya di-on-kan. Kemudian pria memakai celana panjang dan wanita menyesuaikan. Dalam pembelajaran daring ini ya tidak dibenarkan ya, pria memakai celana pendek ya ataupun wanita memakai celana pendek dan daster. Dan inilah kontrak kuliah kita. Dan inilah yang kita ikuti selama 16 kali pertemuan. Kalau kita lihat, inilah kampus kita di Seskambing. Inilah kampus utama kita, kampus Tamadun. Dan disinilah sekretariat kita. Disinilah yang tempat kita menimba ilmu, tetapi tidak semua jurusan yang berada di kompleks ini. Karena jurusan-jurusan yang kita punyai Universitas Pancabudi tidak bisa menampung dalam kampus ini. Maka dibuatlah kampus 2. Kampus 2 itu adalah di Jalan Timur, dan itu sekretariat pasca sarjana. Itulah tempat ya kuliah, mendidik dan belajar di pasca sarjana. Dan kampus 3 adalah Jalan Ayahanda.
dan disinilah tempat kita, ya, tempat kita belajar, ya, setiap harinya sebelum COVID berlangsung. Nah, itulah anak Bapak semua, ya, bagaimana kita belajar, kontrak belajar kita. Jadi kita bisa lihat, ya, pertemuan pertama itu kalian bisa memahami diri agar mengerti kontrak, ya, pembelajaran dengan baik, ya, kedudukan apa, kemudian yang kedua, kedudukan wewenang desa itu apa, ya, gambaran umum non desa. Yang ketiga, memiliki pengetahuan kemampuan peran dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa dari mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Sampai dengan pertemuan 4, ya, 5, 6, kemudian sampai yang terakhir pertemuan, ya, ujian akhir semester. Nah, ya, itulah anak Bapak kontrak, ya, perkuliahan kita yang kita lakukan selama 16 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mudah-mudahan kita bisa menerima materi manajemen keuangan desa. Ya, manajemen keuangan desa, seperti saya katakan di atas tadi, itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Ya, bagaimana wawasan kita, bagaimana membangun desa itu, bagaimana struktur pemerintahannya, kemudian bagaimana pendapatannya, ya, bagaimana apakah di desa itu ada musyawarah rencana pembangunan musrembang desa, ya, bagaimana merencanakan suatu pembangunan desa tersebut. Ya, itulah akan kita pelajari, yang mudah-mudahan kita dapat menjerat ilmu tersebut. Ya, karena ini pertemuan perdana, kita cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.